Oke, kita akan coba membandingkan seperti apa untuk pengukuran jarak saat berlari menggunakan dua smartwatch ini, yaitu Huawei GT4 dan Xiaomi Watch S3. Oke, kita mulai ya. Rencana saya target lari sekitar 8 kilo lebih kalau kuat ya. 1 kilometer lebih kita sudah berlari. Keduanya tidak jauh beda jaraknya. Kemudian ini kita sudah 2 km berlari dan ternyata jaraknya semakin berbeda ya. Ini untuk 3 km. Jadi untuk perubahannya itu ada di jarak yang ada di Huawei GT4. Karena semakin jauh jaraknya ternyata selisihnya semakin tinggi ya. Lebih tinggi jarak yang ada di Huawei GT4. Oke, ini kita sudah lari 5 kilo. Dan menunjukkan ada perbedaan jarak sekitar 40 meter ya. Oke, sudah 6 kilo kita berlari. Jaraknya juga semakin selisih jauh antara yang di Xiaomi S3 dan Huawei GT4. 7 km kita sudah melewati jalur running. Kemudian ini sudah 8 km. 9 km untuk yang di Xiaomi Watch S3 dan 9 km 70 meter di 10 km di Xiaomi dan 10, berapa tadi? Dan ini 11 km di Xiaomi dan 11 km 70 meter di Huawei GT4. Akhirnya sampai juga saya running 12 km. Kesimpulan untuk di pengetesan pertama ini, jarak yang ada di Huawei GT4 itu lebih panjang 50 meter daripada yang ada di Xiaomi Watch S3. Itu artinya bahwa jarak di Xiaomi Watch S3 itu lebih mendekati yang ada di aplikasi HP. Karena setiap kali saya lari itu pasti selisih lebih tinggi Huawei GT4 60-80 meter daripada yang di HP. Sini ada beberapa perbedaan ya dari kedua jam tangan ini. Untuk Xiaomi Watch S3 itu framenya benar-benar bulat ya, mirip Samsung Watch. Sedangkan ini framenya dia berbentuk 8 diagonal ya, tidak bulat. Tapi untuk framenya lebih tipis yang Xiaomi daripada bezelnya. Untuk bezelnya lebih tipis yang Xiaomi daripada yang Huawei. Nah, sementara untuk tombol-tombol Xiaomi hanya ada 2 tombol ya, atas bawah saja, home sama tombol cepat. Sementara yang Huawei sama-sama ada 2 tombol, cuma yang atasnya dia selain dipencet juga bisa diputar. Jadi sebenarnya ada 3 fungsi. Terus untuk Xiaomi Watch S3 itu memang benar-benar mirip dengan Samsung Watch ya, karena selain bezel dan framenya yang bulat, sama-sama bulat, juga untuk mode strapnya itu dia tidak dimasukkan seperti yang Huawei ya, tapi dia dimasukkan ke bagian dalamnya, sama kayak atau Samsung Watch dimasukkan. Beda dengan yang Huawei itu
dia harus dimasukkan ke sini ya, ada 2 ya. Tapi untuk yang Huawei dia bisa disimpan fleksibel ya, bisa dipanjangkan gini nyimpennya, bisa juga ditaruh ini atau sebaliknya gini kan. Nah sementara yang Xiaomi itu tidak bisa, agak sulit. Tidak bisa ya, ataupun sebaliknya nggak bisa. Ya, jadi untuk tekanan udara sama-sama angkanya persis, yaitu 957 HPA ya. Tapi ketika dilihat untuk ketinggian tempat itu ternyata berbeda ya. Untuk ketinggiannya di HP 475 mdpl, tapi di Huawei GT 4523 mdpl. Nah sementara yang Xiaomi Watch S3 itu angkanya ada di 451 ya, lebih mendekati yang Xiaomi ya dengan angka yang di HP. Nah untuk fungsinya itu ada perbedaan ya. Kalau yang Huawei itu dia bisa kontrol musik pada aplikasi yang ada di HP, tapi dia tidak bisa kontrol kamera. Sementara yang Huawei dia bisa ngontrol kamera yang ada di HP, tapi dia tidak bisa ngontrol musik kalau dipasangkan ke HP Samsung S11 Ultra. Tapi kalau dipasangkan ke HP Vivo ternyata jam ini bisa mengontrol baik musik maupun kamera. Nah kelebihan yang ada di Xiaomi Watch itu dia bisa merekam suara ya melalui jam tangan langsung, tapi kalau yang Huawei dia tidak bisa merekam suara. Oh ya, untuk satu lagi mengenai rute saat berlari ya, sama-sama kedua HP ini bisa digunakan oleh user saat berlari sambil melihat titik lokasi yang bergerak ya. GPS-nya itu benar-benar aktif, terlihat untuk rutenya yang sudah kita lalui, sehingga kita bisa kembali ke rute berikutnya. Tapi perbedaannya, untuk yang di Huawei GT4 itu rutenya bisa diekspor dan di-share ke aplikasi lain seperti Samsung Health ya. Sehingga ketika menggunakan Samsung Health berlari bisa menggunakan rute yang ada dari Huawei ini gitu kan. Yang di Xiaomi Watch 3S ini saya tidak menemukan menu yang bisa mengekspor hasil rute running